Jadi siap-siap saja nanti Anda ditanya di akhirat. Kenapa kamu memberikan amanah itu orang lain sedangkan aku amanahkan anak ini padamu? Dan ketika anak menjadi tidak baik, anak menjadi nakal, siap-siap saja kita ke neraka jahanam. Nah, itu adalah konsekuensi. Allah memang maha pengatur, tapi Allah juga maha memberi konsekuensi. Allah tuh maha konsekuen, dan itu yang utama. Allah maha konsekuen. Kata Allah, apabila Anda melakukan A, maka akibatnya akan menjadi A juga nanti di sana. Semuanya sebuah akibat, semuanya ada konsekuensinya. Bayangkan kalau misalnya kita malah memberikan itu pada dan mengandalkan, betul-betul mengandalkan, yang lihat akibatnya jadi begini. Akibatnya jadi seperti ini. Anak-anak menjadi stres, anak-anak menjadi pulang-pulang kira-kira, pulang palahap, polohok, lalu kamu lihat ini anggaran-anggaran yang kita bayar, bayar untuk disiksa, bayangin aja. Tapi memang manusia itu banyak yang suka begitu ya. Biasanya kedufan. Kita kedufan bayar lalu disiksa, dan kita menikmati siksaan seperti itu. Lihat tuh, kayak begini. Mereka yang jujur tidak lulus kan? Tadi sudah dibahas. Tapi mereka yang tidak jujur lulus. Kumaha ta? Apakah kita memang betul-betul menjadikan negara kita itu jadi negara-negara yang tidak mau jujur? Kita mendidik tidak jujur kepada anak-anak kita. Dan bahkan banyak orang tua yang membiarkan anak-anaknya mencari bocoran itu. Malah dimodalan ke orang tuanya itu berapa itu bocoran? Sekian ratus ribu. Nih, itu kan. Yang jujur malah banyak yang tidak lulus. Kumaha itu teh? Bekiriutnya negara teh. Makanya wajar kalau negara kita itu makin lama makin amburadul. Nah, kita mau menyerahkan anak kita pada sistem yang seperti begini? Mau? Itu pilihan, enggak. Ingat ya, Tuhan kita itu Allah. Tuhan kita itu bukan omongan orang lain. Tuhan kita itu bukan nilai. Tuhan kita itu bukan status. Biarin mereka ngomong. Nanti gimana kalau mereka harus kerja? Ya kita yang harus mendidik mereka menjadi seorang yang entrepreneur. Seorang yang mampu memberikan pekerjaan pada orang lain. Bukan kita didik mereka untuk selalu bergantung dan jadi benalu. Ini bahasa kasarnya ya. Lihat saja. Sekarang yang nganggur, sarjana nganggur, hitung sendiri. S2 yang nganggur, lihat sendiri. S3. Yang nganggur itu banyak sekali. Karena bukan apa-apa. Mereka memang dicetaknya untuk selalu bekerja pada orang lain, tidak mau membuat terobosan-terobosan. Mungkin kalau anggaran itu diberikan ke Akang, anak-anak yang Indonesia sekarang jadi penemu semua tuh. Kita didik mereka menjadi penemu. Kita didik mereka menjadi seorang yang mampu memberikan terobosan baru. Sekarang bagaimana kita mau bikin terobosan baru? Skripsi saja didikte oleh pembimbing. Skripsi itu ya, didikte oleh pembimbing. Kamu harus begini, salah ini, coret-coret ini salah, coret. Makanya kenapa Akang tidak mau nerusin? Akang tidak perlu lulus dari STKS. Karena untuk apa? Dengan cara begitu. Mereka bertanya, kenapa nggak diterusin kan? Ngapain diterusin katakan? Kalau kita malah menjadi robot-robot mereka. Namanya juga
pendidikan. Pendidikan itu dengan contoh, bukan dengan ajaran. Kalau pelajaran, ya ajaran. Sekarang pelajaran apa? Matematika. Iya, ajaran. Itu penularan kan. Kamu harus begini, kamu harus begitu. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kesepakatannya begitu. Ya boleh dong kita tidak sepakat. Yang namanya ini apa? Yang namanya fisika, hukum Newton, ya kata si Newton begitu, bikin dong hukum kita gitu kan. Ya kata si Newton. Sekarang gravitasi berapa ukurannya? Nah, kenapa harus jatuh ke bawah? Newton bikin anti gravitasi enggak? Oh enggak. Dia menghitung benda jatuh terus, hitung velocity terus, kecepatan, hitung beratnya sekian, maka akan jadi sekian jatuhnya, dan bagaimana itu hitung. Tapi ingat, gravitasi berubah. Sekarang sudah mulai berubah. Hitungannya sudah tidak akan akurat lagi. Nah, disitulah fungsinya kita. Archimedes menemukan hukum Archimedes ketika apa? Ketika berendam kan? Bukan ketika sekolah, bukan. Newton menemukan hukum Newton ketika apa? Karena jedog dengan tanggal apa? Jedog begitu tuh. Di bawah pohon apel lagi diam. Thomas Alva Edison gawennya nyeleung-leuman endog gitu tuh. Tahu nyeleung-leuman mengerami telur. Kan disangka teu ecreug bannya. Beda Ki Joko Bodo mah memang bodoh itu beda. Lain gitu namanya. Tong sarwakeun jeung KCB. Ki Joko Bodo memang benar-benar teu nyambung eta mah wahai eta malah. Manusia-manusia yang wahai eta mah. Jadi mereka penemu-penemu itu justru menemukan sesuatu itu ketika pikiran kita itu sedang dalam keadaan seperti kertas putih, sedang zero mind. Semakin banyak tulis kertas itu semakin banyak ditulisi, semakin sulit juga kita menulis sesuatu yang baru. Itu mah hukum alamnya, itu suratullahnya. Jadi kalau misalnya kita ingin jadi penemu, janganlah terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran orang lain. Mereka boleh jadi referensi, tapi jangan dijadikan acuan. Oh, kata si Newton mah gitu, oh nyecek Newton tambahkeun we. Cek urang kumaha? Nah, kita tidak dididik begitu kan di sekolah ya? Tidak, nggak dididik begitu. Keun we tambah cek si Archimedes. Nah, cek Asep kumaha? Din cek Udin kumaha sok gitu kan. Sok etang heula ku Udin, nu sae. Sok etang. Lamun ngagorolong ti ditu ka dieu, ku beratna sakitu, cik sabaraha meter ngagorolongna. Kela. Nu digorolongkeunna naon, Pak? Kitu Pak si Udin teh nanya kitu. Nu digorolongkeunna mau mobilan. Mobilan teh kumaha, Pak? Gitu. Mau mobilana anu alit. Alitna sakumaha? Sageung kieu. Tah, anu jantan gelindingna aja kumaha? Si Udin mah loba nanya, ieu mah ditanya teh. Henteu Pak kedah spesifik, pamigelindingna tina roda, tina kai, ke bakal sakieu, lamun tina karet bakal sakitu. Lamun misalna asa didamel tina seng atau tina besi bakal sakitu, tak kudu si Udin teh kitu. Kedah spesifik, Bapak. Anu gorolongkeun naon gitu. Gilindingna tina naon, beusina nu didamel tina naon, beratna sakumaha, tah meusina kitu si Udin teh. Aya di kita mah henteu. Cik gorolongkeun teh mobilan, langsung kan nurut, urang mah teu loba ngomong. Rembulan aya gorolongkeun gitu tah. Nah, coba mikir heula ku si Udin teh, ku si Asep teh mikir heula geus sok maju, dunia pendidikan kita bakal maju. Karena yang mereka gelindingkan itu punya sesuatu nilai yang berbeda, punya berat yang berbeda, dan punya bahan yang berbeda. Kalau dari plastik bagaimana? Kalau dari besi bagaimana? Kalau dari kayu bagaimana?
atau dari kertas, itu bagaimana? Semuanya punya pola yang berbeda. Jadi kalau misalnya kita ingin maju, kita ingin jadi penemu, coba deh kosongkan dulu dan teliti sendiri. Jadi kita punya sesuatu yang berbeda. Karena berbeda, itu mudah menjualnya. Nah, ini dana pendidikan itu 221 triliun, bayangkan. 221 triliun. Nah, ini ada lagi nih, yang penuh dengan pembenaran. Manusia-manusia yang bikin pembenaran. Level sekolah yang negeri tapi negeri biasa, lalu swasta yang cukup sedang, dan swasta tinggi. Di Jawa Tengah saja pada tahun ajaran 2009-2010 sebanyak 105 sekolah tingkat SMP dikatakan gagal 100%. Dan ironisnya 84 sekolah diantaranya adalah sekolah negeri. Sebanyak 105 sekolah tingkat SMP dikatakan gagal 100%. Dan ironisnya 84 sekolah diantaranya adalah sekolah negeri. Di provinsi ini mata pelajaran seperti bahasa Inggris, matematika, dan bahasa Indonesia menjadi batu sandungan bagi para siswa. Pertanyaan yang salah siapa? Siswanya atau gurunya? Siswa itu nggak ada yang salah ya. Siswa itu tidak ada yang salah. Tapi tadi secara umum saya sampaikan ada 16 provinsi yang tidak lulus di atas 20%. Kalau Jawa Tengah pun pertama 14%. Jadi kan ya lumayan lah, bagus gitu lah. Kalaupun ada siswa yang berprestasi dalam ujian nasional, jumlahnya amat minim. Hajatan dan syukuran atas nilai tertinggi yang dicapai oleh Wildan, siswa SMA N 1 Gresik peraih nilai ujian nasional tertinggi, bagaikan mimpi bagi ribuan siswa lainnya yang menderita akibat beratnya medan ujian nasional. Jadi ukuran itu angka ya. Lihat tuh, yang ini digini-gini itu karena angkanya bagus. Tim Liputan Trans 7. Tapi tadi secara umum saya sampaikan ada 16 provinsi yang tidak lulus di atas 20%. Kalau Jawa Tengah kan 14%. Berarti kan ya lumayan lah, bagus gitu lah. Lihat, ngomong nanti kakinya. Jadi dibandingkan dengan provinsi lain, 20%, dia 14%, ya itu kan bagus, lumayan lah, itu bagus. Kumaha teteh. Kita mau menyerahkan anak kita itu pada orang-orang seperti ini? Itu pilihan ya. Pilihan, sekali lagi itu pilihan. Karena gelar ada nilai itu tidak pernah ditanya di akhirat, tidak akan ditanya di akhirat. Yang ditanya adalah ilmunya dan bagaimana mengamalkannya. Kita tidak pernah tahu anak kita mati kapan, ya kan? Meletup kata berak meteor ta. Nah, yang tetap saja yang pertama kali ditanya di akhirat man rabbuka. Mau ditanya fisika, mau ditanya kimia, nggak akan ditanya matematika, enggak. Yang pertama kali ditanya di akhirat itu adalah man rabbuka. Siapa Tuhanmu? Diajar nggak kamu sama ayah dan ibu kamu tentang Tuhan? Siapa coba Tuhanmu? Itu kan yang ditanya pada anak kita. Bayangkan kalau kita tidak mengajarkan siapa Tuhannya pada anak kita. Yang salah siapa? Ya kita yang sudah diberi amanah oleh Allah, orang tuanya. Ketika ditanya siapa Tuhannya, mereka kebingungan. Terus coba-coba nyalahin orang lain, nyalahin orang lain. Cepet, anak kecepet gitu. Misalnya kita pantona. Cepet, anak kita jauh. Kita batu baongnya.
Itu pelajaran yang sangat buruk untuk anak, karena anak diajarkan untuk selalu menyalahkan orang lain. Tidak mau disalahkan, ngotot, dan selalu menyalahkan orang lain. Geus salah belum disalahkan, terus ngotot, dan akan mencari siapa yang bisa disalahkan dan menyalahkan orang lain. Itulah pola pendidikan kita sekarang. Kita tidak pernah diajarkan untuk menjadi manusia yang benar. Kita belajarnya untuk berargumen. Makanya ada pelajaran debating kan, debat ya, pelajaran debat. Itu pelajaran yang amat sangat ngaco itu, kata saya mah. Islam kan tidak mengajarkan berdebat. Islam itu mengajarkan untuk berdiskusi, untuk mencari yang benarnya itu bagaimana. Islam tidak akan pernah mengajarkan ngotot. Islam mengajarkan ngotak. Jadi kalau ada orang-orang yang bersorban itu ngararotot, itu bukan orang Islam. Kan sekarang banyak tuh yang bergamis, berini kan. Tapi ngomong nanti ngararototnya gitu, tak sapang bener nasa jagat. Itu seakhirat mah. Itu pasti disalahkan di akhirat mah. Sapang bener nasa jagat manusia gitu tuh. Nyalahkeun dengan hujat gaweana teh. Salah-salahkeun. Wah dia salah, pasti salah. Nih saya sumbernya ini, cik baca deui cik itu sumbernya. Kata akang tuh baca lagi sumbernya yang benar bacanya. Sudah dan sudah pasti. Gitu. Coba terjemahkan lagi satu persatu itu ayatnya, kata-katanya. Sudah dan sudah pasti kamu yang salah, saya yang benar. Gitu aja tuh. Oh jadi maunya ngotot. Kalau ngotot mah gak usah banyak ngomong lah. Ayolah orang gelut tuh gitu. Tampolong kaleng belut di talian. Atau ngomong gandeng belut. Belut sekalian. Atau belut di talian gitu. Atau ngomong gandeng belut di talian gitu. Tapi diajak belut sarieun gitu. Hayangna teh ngotot teh jeung ieu debat. Mulanya teh debat terus berdebat terus. Jaba palatat polotot berdebat teh. Tunjuk-tunjuk gitu, tapi saropan bisa teboga cedok. Karena penyakit TBC teboga cedok. Itu tunjuk, ngararotot, gitu ngararotot, terus bolotot, ngotot gitu. Tapi diajak gelut sieun. Udah jangan banyak ngomong, kalau kamu mau ngajak berantem aja lah. Nah, kamu mau gitu terus. Kamu mah tidak mau cari kebenaran, maunya berantem aja. Cerita kamu yang tidak mau cari kebenaran. Tapi kamu lebih banyak ngotot. Sudah gini aja. Kita dalam pembuktian aja. Kamu mau duduk saya pakai jin, coba buktikan mana jinnya. Mana jinnya? Ya bukan begitulah caranya. Ya begitu caranya. Harus begitu caranya. Karena Anda sudah berani menuduh. Yang menuduh yang harus membuktikan tuduhannya. Bukan yang dituduh harus membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Salah. Yang menuduh yang harus membuktikan. Polisi menangkap penjahat, dia harus membuktikan bahwa dia itu penjahat. Begitu kan logikanya? Ini malah kita yang disuruh membuktikan kita nggak pakai jin. Balon hijau dasar. Sudah jelas kita mah tidak pakai jin. Sudah jelas kita mah kerjaannya menentang yang namanya jin itu. Masa jeruk makan jeruk? Tapi memang susah. Mereka itu memang dicetaknya mungkin seperti itu. Nah sekarang apa bukti kalian itu? Kalau hanya berdasarkan angan-angan, kata saya. Loh, kita tidak berdasarkan angan-angan. Kita melihat kejadiannya, kejadian yang mana? Coba. Ya, waktu itu ada anggota HI yang kesurupan. Siapa itu anggota HI yang kesurupan? Siapa orangnya? Ya ada aja. Ya ada aja itu orang mana, kata saya. Ada aja itu siapa? Perasaan di daftar anggota kita tidak ada yang namanya ada aja.
Tidak ada anggota kita itu yang namanya ada aja, nggak ada. Coba sebutkan namanya. Jangan sampai ini hanya fiktif. Kalian ngarang-ngarang untuk menjatuhin kita. Berangkat dari rasa tidak suka karena HI semakin besar, kata saya itu. Dan memang terbukti kita itu malah makin besar terus. Semakin mereka memfitnah kita, hal itu jadi semakin besar. Karena mereka yang mendengar fitnah itu jadi tabayun pada kita. Melihat kenyataannya ternyata tidak sesuai dengan apa yang mereka omongkan. Dan kebanyakan dari anggota mereka pun yang tadinya mereka fanatik pada mereka, akhirnya banyak yang terlepas satu persatu. Mereka bilangnya kamu sudah terkena sihir HI, katanya begitu. Anggota kami habis terkena sihir HI, katanya. Jadi sudah ditutup ininya tuh, karena mereka tidak pernah bisa berpikir. Berpikirnya itu mistis, tidak logis. Selalu mistis berpikirnya. Dan kalau ditanya sekolah ada, malah sarjana. Malah mereka menyombong-nyombongkan kesarjanaannya. Tapi kenapa mereka ngomongnya seperti itu? Nya kumaha cara ngadidikna teh kolotna gitu teh. Atau sakolana kumaha cara ngadidikna teh. Sedangkan ajaran Islam itu tidak begitu. Makanya yang susah di kita itu adalah merubah paradigma. Dan alhamdulillah kita sudah melakukan penetrasi di banyak hal. Akhirnya memang kita semakin besar, itu yang mereka takutkan. Yang mereka takutkan itu rakyat yang berpikir. Kalau rakyat sudah berani berpikir, mereka tidak akan bisa menguasai rakyat lagi. Mereka takut pada HI karena HI mengajarkan pada masyarakat untuk berpikir, bukan untuk hanya tinggal terima saja. Itu masalahnya. Jadi mereka berusaha terus menjatuhkan HI agar kita tidak eksis, agar kita menjadi dikucilkan. Ternyata mereka itu selalu gagal dan gagal. Ujian. Ada lagi nih, ujian nasional nih. Nasional menjadi potret persoalan pendidikan di tanah air. Namun bagi siswa yang tidak lulus, mereka masuk ujian nasional menjadi potret persoalan pendidikan di tanah air. Namun bagi siswa yang tidak lulus, mereka masih mendapatkan kesempatan dengan mengikuti ujian ulangan. Akankah ujian ulangan bisa menaikkan angka kelulusan? Berikut liputannya. Masa-masa sedih dan mungkin frustasi karena tidak lulus kini berganti dengan semangat untuk giat belajar. Nah sekarang begini, lihat itu. Mereka giat belajar, bayangkan. Giat belajar untuk apa tadi? Untuk lulus ya. Giat belajar untuk lulus, untuk ujian. Bukan untuk mencari ilmu. Bayangkan, itu dididiknya begitu tuh. Kita itu. Makanya wajar setelah itu ilmunya tidak terpakai kan? Alah, cilaka. Itulah yang dilakukan para siswa-siswi yang kemarin menyatakan tidak lulus ujian nasional. Berbagai persiapan dilakukan, termasuk memperdalam materi pelajaran hingga 3 jam per minggunya. Tengok saja Anissa dan Fikri yang sama-sama bersekolah di sebuah SMP di kawasan Tanah Abang, Jakarta ini. Di kelasnya hanya 3 orang saja yang lulus ujian nasional, sementara sisanya harus ikut mengulang. Pokoknya ya belajar itu sampai bisa kesulitan gitu. Yang kayak kemarin lagi ya, ada persiapan lebih. Berdoa, sholat, tahajud, undang dukungan sama orang tua. Udah. Ya tuh, gimana tuh orang tua ngedidiknya kayak gitu? Berdoa, sholat, tahajud. Jadi hanya sebatas buat ulangan aja, bayangin. Itu gimana orang tua ngedidiknya kayak gitu? Dan orang tua itu mengamini lagi, ngahaminan. Doakan ya biar anak saya lulus ujian. Tak cuma para siswa-siswi yang kini berharap cemas, para orang tua pun tak ketinggalan berharap dan berdoa agar anak mereka
bisa lulus. Iya, saya tetap beri dukungan ya, ataupun dorong kepada anak saya. Terus istilah kita masih ada kesempatan, kita berusaha untuk lebih baik. Ujian nasional ulangan untuk tingkat SMA dan sederajat rencananya akan berlangsung mulai tanggal 10 hingga 14 Mei mendatang. Sementara tingkat SMP akan dilangsungkan 17 Mei. Anak saya Putri dan Muhammad Alex melaporkan. Meraih nilai tertinggi nasional untuk ujian nasional SMP tidak pernah terbayangkan oleh Kadek Indra Kuspayanti dan Nimade Yuli Lestari. Prestasi kedua remaja Bali ini tidak hanya membanggakan orang tua masing-masing, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyempatkan untuk menonton dan menyampaikan ucapan selamat. Lega, itulah yang ingin dirasakan Kadek Indra Kuspayanti. Jumat kemarin anak berhasil lulus ujian nasional. Ujian yang selalu menjadi momen menakutkan bagi siswa manapun. Tidak sekadar lulus, siswa SMP Negeri 1 Abian Sinan Pradana ini meraih nilai ujian nasional tertinggi se-Indonesia yang 39,80 dengan rata-rata 9,95. Hingga kini, ucapan selamat pun masih terus mengalir dari teman dan tetangga. Namun Kadek tidak sendiri. Masih ada pelajar lainnya yang juga menorehkan prestasi luar biasa dalam ujian nasional akhir Maret lalu. Namanya Nimade Yuli Lestari, pelajar SMP Negeri 1 Gianyar. Persis sama dengan Kadek, Yuli meraih nilai sempurna untuk bahasa Indonesia, matematika dan IPA, dan 98 untuk bahasa Inggris. Dan inilah rahasia keduanya hingga lulus dengan nilai sangat memuaskan. Poin 1, mental dan disiplin waktu aja. Jadi kalau kita kunci kesuksesan itu kan disiplin. Jadi kalau kita konsisten dalam belajarnya, rutin belajar tuh pasti mudah memahami pelajaran. Kita lihat di internet mengumpulkan soal-soal ujian tahun-tahun lalu, dan sekolah juga memberikan bimbingan belajar. Hasil pencapaian ujian nasional kedua pelajar kali ini tidak hanya membanggakan sekolah dan orang tua masing-masing. Presiden SBY pun begitu terkesan hingga menyempatkan diri untuk mengucapkan selamat secara pribadi melalui telepon. Dalam ujian nasional SLT 2010, Bali mengantongi 4 prestasi sekaligus, dari daerah dengan tingkat kelulusan tertinggi, sekolah dengan nilai rata-rata tertinggi, dan 2 siswanya menjadi lulusan dengan nilai tertinggi. Putu Setiawan melaporkan dari Bandung dan Gianyar, Banten. Beralih ke berita lain, saudara. Nah, kenapa coba di Bali? Karena di Bali itu budayanya itu wanita yang bekerja. Laki-lakinya menyantai, gawena mabok, jeung ngadu ayam. Iya, Bali itu begitu. Coba ke sana deh survei. Lihat, laki-lakinya itu malas-malas Bali itu. Karena memang diturunkan, turun terumunnya itu memang malas. Bukan turun temurun, turun terumun. Kalau turun temurun itu masih bisa dicegah, masih bisa dipotong di tengah. Kalau sudah turun terumun itu sudah dihukum. Coba deh survei di Bali di sana. Bagaimana itu di Bali? Jadi yang namanya ini budaya di sana, wanitalah yang bekerja. Laki-lakinya itu malas-malas, paling jadi gaji juga rata-rata dari Pulau Jawa. Yang bekerja keras itu rata-rata pekerja-pekerja keras itu bukan dari mereka, dari Pulau Jawa. Nah terus lihat itu, anggapan bahwa nilai tinggi itu ada prestasi yang luar biasa, di mana, begitu kan? Yang namanya prestasi itu adalah sampai tingkat mana action kita agar betul-betul kita jauh lebih berguna untuk masyarakat. Itu prestasi. Jadi prestasi itu bukan angka, bukan nilai. Dan lihat, sekarang sudah dibentuk yang namanya prestasi itu adalah berupa angka. Berupa angka, berupa nilai,
dan berupa medali. Pertanyaannya, angka, nilai, dan medali itu bisa bikin orang sakit sembuh nggak? Itu bisa bikin orang petani-petani dapat pupuk nggak? Bisa memikirkan pengganti bahan bakar nggak? Bisa ini nggak? Bisa itu nggak? Ternyata enggak kan? Anak-anak kita itu dididik hanya untuk memunculkan berhala-berhala baru berupa nilai, berupa medali, dan berupa hal-hal yang tidak berguna seperti itu. Dan akibatnya jelas, orang-orang kita akan semakin tidak berguna. Makanya kenapa perusahaan-perusahaan yang multinasional, perusahaan-perusahaan besar, itu tidak menerima anak-anak yang nilainya seperti itu. Karena mereka tahu, anak-anak yang dengan nilai tinggi seperti itu tidak akan pernah bisa bekerja. Tidak akan pernah bisa bekerja dan tidak akan pernah bisa struggle, karena semuanya textbook. Paling mereka jadi juru tulis. Tidak akan pernah bisa berguna untuk perusahaan dalam hal memajukan perusahaan. Mereka hanya bisa digunakan sebagai orang-orang yang menurut dan juru tulis. Soal data-data, yang jelas mereka tidak akan pernah bisa memajukan perusahaan secara finansial. Makanya tidak pernah dipakai untuk perusahaan-perusahaan yang multinasional. Lihat saja itu perusahaan-perusahaan di luar, jarang mereka mengkaryakan orang-orang yang punya nilai seperti ini. Jarang. Begitu diuji dengan situasi yang baru dan tidak ada pedomannya, mereka tidak bisa apa-apa. Ulang-ulang. Referensinya mana? Apa yang bisa saya pegang sebagai acuan? Gitu aja terus. Apa yang bisa saya pegang sebagai acuan? Apa yang bisa saya pegang sebagai acuan? Karena mereka tidak pernah dibiasakan untuk berpikir yang maju. Mereka hanya diajarkan untuk selalu menurut dan menurut. Itu satu bukti. Semakin kita ini semakin kita tenggelam pada hal semacam begitu, insya Allah dunia kita itu akan semakin rusak. Dan lihat, orang-orang Islam sekarang itu jauh lebih mementingkan yang namanya nilai, status, dan berbagai macam penghargaan dari masyarakat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Sok perhatikan. Dengan demikian, bagaimana itu syahadatnya? Jadi Tuhan kita itu sudah dirubah. Makanya kita harus tahu persis definisi Tuhan itu apa. Kebanyakan hanya Allah dan Allah saja. Padahal kita menganggap Allah sebagai Tuhan itu harus dikaji ulang. Makanya kenapa pertama kali ditanya di akhirat itu adalah siapa Tuhanmu? Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Berarti kita harus betul-betul mengerti definisi Tuhan itu apa. Jadi Tuhan itu adalah sesuatu yang disembah dan dipuja, sesuatu yang kita takuti, sesuatu yang kita prioritaskan, dan sesuatu yang mampu memaksa kita melakukan sesuatu yang tidak pernah kita sukai. Bayangkan. Jadi pertanyaannya, siapa Tuhanmu? Man rabbuka? Siapa Tuhannya manusia itu? Siapa Tuhannya manusia itu? Asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi kenyataannya
Tuhan kita banyak. Kita lebih memprioritaskan nilai ketika sekolah. Kita lebih memprioritaskan rasa takut ketika melewati tempat gelap. Takut, gelap. Nah, jadi Tuhannya salah. Kita lebih memprioritaskan hal-hal lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Kemudian kita lebih nurut pada orang-orang lain. Maksudnya orang-orang yang sudah jelas-jelas agamanya terjelas gitu tak. Jadi Nabi kita siapa? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cenah mah Nabi kita adalah Muhammad. Tapi kunaon leuwih nurut ke kitab kuning? Kunaon leuwih berat kasih syekh eta, syekh itu, syekh ieu. Lawan Cina orang Cina kokoseh gitunya. Kenapa kita lebih begitu? Jadi siapa sih Nabi kita? Jadi pertanyaannya, apakah sudah benar syahadat kita itu tidak perlu dikaji lagi? Ikrar kita itu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah? Malah kita jauh lebih menghormati yang namanya profesor, doktor, iya, dan sebagainya. Kunaon ari Muhammadnya sendiri dihilangkan, dilupakan. Malah lebih suka mendengar ajaran ti Ustadz A, ti Ustadz B. Harusnya Ustadz A, Ustadz B teh ajaran ajakannya itu berdasarkan itu, tongotot gitu. Saya pernah ketika saya sholat habis Jumatan, kan ada sholat ini 2 rakaat. Setelah itu saya sholat, mata saya itu ditutup. Pas beres sholat ditegur, ayo bapak-bapak, Mas, kalau sholat matanya jangan ditutup. Oh iya Pak, kata saya itu. Dalilnya apa Pak? Ada. Ya apa Pak? Dalilnya apa? Yang jelas, dalilnya apa? Ada. Ya apa, kata saya itu. Kekeh, saya kayak kekeh. Itu waktu saya sholat di Pulau Asem itu ada ke dalam lagi, bukan masjid Pulau Asem bukan, tapi ada lagi yang di sana yang di kompleks sebelah tetangga. Ada yang mengatakan itu gurunya Ustadz siapa katanya. Iya Pak, berhubung syahadat saya itu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kata saya itu. Bukan wa asyhadu anna gurunya itu dar Rasulullah, bukan Pak. Kata saya itu. Jadi tolong, kata siapa Pak? Kalau ada dalilnya baru saya ngikut. Tapi kalau tidak ada dalilnya, maaf kata Pak, Bapak bukan Nabi saya. Tidak ada larangan Pak, kata saya itu. Tidak ada larangan sholat itu matanya mau terbuka, mau tertutup, tidak ada larangan. Yang penting kita memahami sholat itu atau tidak, kata saya itu. Nanti saya tanya dulu ya ke pasiennya. Silahkan Pak. Dan saya yakin dia tidak punya jawaban, kata saya. Waktu saya datang lagi ke sana, saya cari lagi si bapak itu nggak ada. Saya tungguin sengaja, penasaran saya juga gitu kan. Terus sengaja saya rada telat gitu kan, lihat nggak ada si bapaknya. Ternyempurkan deui gitu kan. Ya sudah, pulang. Hilang si bapaknya. Beberapa kali lagi saya datang ke situ nggak ada lagi si bapaknya. Tenanya, tenawan pasti apa pas cari-cari juga nggak ada. Mungkin saya ditanya merenya, saya ditanya ke akangna gitu.
Jadi dalilnya apa dulu? Kita ngomong A, ngomong B itu harus jelas begitu kan? Apalagi ini yang namanya ibadah mahdhah. Jadi betul-betul harus jelas dulu. Dan hadis juga sekarang banyak yang palsu, banyak yang lemah dan banyak yang tertolak. Bayangkan itu hadis sendiri banyak yang begitu. Dan banyak sekali hadis-hadis yang tidak ada dasar Al-Qur'annya. Jadi betul-betul aneh sekarang itu. Sekarang kan akan lagi lagi ngisi dunia lain ya. Masih dunia lain. Itu orang-orang pesertanya itu sudah akan bilangin, kamu itu mau bacain ayat apapun jin itu nggak akan kepanasan. Iya we buku tapi anggar we gini nganta. La ilaha illallah sama la bacaan we terus. Anggar we julik nama muncul pan. Pecangkul deui gitu. Nah mau mempan mau kepanasan, jurik mah kudu ayat-ayat karena itu mau kepanasan. Kan di surat Al-Jin ayat 1 ayat 2 juga sudah jelas ya. Faqalu sami'na Qur'anan ajaba. Jadi telah kudengarkan Al-Quran yang mentakjubkan, yahdil rusdi, dan merupakan petunjuk pada kebenaran, fa'amana nabi, dan lalu mereka beriman. Oh, nggak panasan kok ayat Al-Quran, dibacakan ayat Al-Quran. Bayangkan itu yang bacanya Rasulullah, yang membacakannya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Membacakan ayat Al-Quran, wajib nu kapanasan. Ayat nu kapanasan. Enggak, di Al-Quran sudah diceritakan mereka takjub lalu mereka beriman. Ngomong kieu geura tuh orang-orang itu teh. Itu kan jin yang sudah beriman katanya. Cek atuhnya sudah jelas-jelas mereka itu tadinya tidak beriman lalu mereka beriman begitu kan karena mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Itu saking mereka bingungnya ngejawab kita itu teh. Kita kan langsung ke dasar ulu hati, nah beledak nanti nyep gitu teh. Saking bingungnya mereka bikin pembenaran seperti itu. Dari mana mereka tahu bahwa mereka sudah beriman? Apakah sebelumnya sudah ada Islam sebelum Rasulullah yang lebih lengkap agamanya? Mungkinkah mereka Taurat atau Zabur atau Injil yang benar? Tapi yang jelas, kalau dari ayat yang itu yang kita baca di surat Al-Jin ayat 1 ayat 2 itu, mereka mendengarkan lalu mereka takjub dan mereka tahu bahwa itulah petunjuk kebenaran, lalu mereka beriman. Jadi teu aya nu kapanasan. Dan kalau misalnya jin kapanasan ku bahasa Arab, di Arab eueuh jin. Jadi itu logis. Tidak logis. Di Arab itu pasti tidak akan jin. Kalau jin kapanasan ku bahasa Arab. Jadi betul-betul kita itu diajarkan semacam begitu. Makanya kenapa inna ruqyah wa tamimah wa tiwalah syirk. Sesungguhnya ruqyah, tamimah, dan tiwalah adalah syirik. Karena kita sudah membuat si ayat itu jadikan mantra. Mantra yang seolah ayat-ayatnya lah yang ampuh, bukan Allahnya. Ini berbahaya, tipis sekali. Penyesatannya itu amat sangat tipis sekali. Ini yang berbahaya. Nah terus mereka pikir kita itu nggak siap dengan berbagai macam argumen. Makanya mereka itu sangat kuhul pisan ke HI karena kita siap. Kita mau diserang secara argumen manapun, kita bisa balik-balikin ke mereka, malah mereka yang ke pojok. Dengan argumen yang mereka punya. Seperti mereka dikalahkan di dunianya sendiri begitu. Mereka dikalahkan di kandangnya sendiri. Itu yang membuat mereka kesel sama kita tuh. Nah, sekarang kita akan membahas yang namanya software amigdala.
Kan selama ini kan kita diberi software amigdala nih ya, di seluruh Indonesia. Bahkan sebetulnya software amigdala itu radiusnya bisa ke seluruh dunia. Kalau misalnya seluruh Indonesia anggota HI itu memanfaatkan software amigdala itu dengan baik dan benar, karena pesannya itu bisa nyampe ke seluruh dunia sebetulnya. Dan memang di kita itu mulai muncul perlawanan di mana-mana. Perlawanan terus di mana-mana perlawanan. Di Thailand, kelompok kaos merah, kelompok merah. Di Indonesia, wah di Indonesia udah nggak kehitung. Termasuk Tanjung Priok. Di mana-mana perlawanan sudah mulai muncul, tapi sayang, kenapa tidak menyengat? Apa yang terjadi? Ya contohnya Tanjung Priok lah. Ini saya punya daftar ini nih, daftar demo. Ini ada berapa puluh ini nih. Film-filmnya tuh, film-film demo ngumpul ya. Ada Tanjung Priok Membara. Tanjung Priok Membara aja ada beberapa judul nih. Ada darah mengucur deras di Tanjung Priok. 1, 2, 3, 4, 5. Demo Ambon dan demo buruh. Demo buruh warnai sejumlah daerah diduga provokator seorang pasangan bulan-bulanan masih awal banyak nih. Nah ini nih KPK dan Senturi. Masa HMI Bandung sandra mobil Kadishub. Masa oposisi demo di Kongres PDIP. Masa petisi 28 berdemo, demo. Terus ini nih di Tanjung, terutama Tanjung Priok ya. Tanjung Priok itu mereka sudah tidak takut peluru lagi. Dan lihat sekarang orang-orang itu sudah tidak takut peluru. Ini mau dilihatin nggak nih video-videonya? Yang mana dulu ya? Yang ini dulu lah. Tapi ini FLV sih. Ini dari mana ini? Dari SCTV ini. Area Saudara, hari ini kita dikejutkan dengan peristiwa berdarah di Tanjung Priok. Penggusuran makam Mbah Priok yang dilakukan aparat keamanan berbuntut bentrok. Aksi anarki menyebabkan puluhan orang terluka dan beberapa orang masih dalam kondisi kritis. Saksikan laporan khusus Tanjung Priok berdarah bersama saya, Joy Astro. Makam Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad yang dikenal sebagai makam Mbah Priok di Puja, Jakarta Utara inilah kerusuhan berawal. Sejak pagi beberapa warga dan massa dari beberapa ormas sudah berjaga di pintu makam. Awalnya suasana masih terkendali. Bahkan beberapa pemuda menjaga makam sambil bertarawih. Sementara aparat, yakni Satpol PP yang berada di garis depan, sudah bersiap untuk melakukan eksekusi.
tanda akan ada bentrokan sudah mulai terasa saat beberapa warga terpancing emosi karena keberadaan Satpol PP. Tidak jauh dari pintu markas, tokoh masyarakat dan pimpinan ormas tetap berusaha menuding dengan aparat agar suasana tidak memanas. Jadi menyampaikan kemasukannya, jadi tidak ngobrol. Sebab berita di media ini makam yang mau dibongkar. Jadi kalau urusan tanah kita nggak dicampur, FPI nggak dicampur urusan tanah. Kita cuma menjaga makam keramat saja. Tapi tampaknya rundingan itu berbuah nihil. Pintu markas berbongkar akhirnya pecah. Masa coba memukul mundur Satpol PP dengan lemparan batu. Akibatnya, beberapa anggota Satpol PP bertumbangan terkena lemparan. Namun aparat bersikeras mengeksekusi tanah makam sambil melawan massa. Sementara bentrokan semakin memanas, massa terus memberikan perlawanan sengit kepada Satpol PP. Bulanan aparat, untungnya komisi. Salah seorang dari massa ini hampir saja jadi bulanan aparat. Untungnya komisi berusaha melindungi. Setelah diamankan polisi,
Oknum Satpol PP tidak puas melampiaskan emosinya. Aparat seakan ingin membalas nasib rekan-rekannya yang semakin banyak pertimbangan. Puluhan korban berjatuhan dan segera dibawa ke rumah sakit. Ada 4 lagi nih, 2, 3, 4, 5 dan semuanya isinya begini. Di daerah. Jadi sebetulnya ini saja sudah cukup ya sebetulnya. Dan ini juga sudah pengaruhnya sudah banyak kepada orang yang seharusnya bertanggung jawab, yaitu gubernur dan wakil gubernur DKI, Fauzi Bowo, sama siapa, Prijanto ya, bukan Prianto, nulisnya Prijanto. Dibacanya jangan, karena sama sesuai dengan apa yang diajarkan saja. Kalau yang begitu tuh dibacanya J, bukan Y. Prijanto, ya nggak apa-apa orang nyebut Prianto ya terserah. Fauzi Bowo, dan itu juga kemenangannya itu nggak beres tuh Fauzi Bowo tuh jadi gubernur. Terlalu banyak intrik, terlalu banyak ini kecurangan dan sebagainya. Dia sudah mencuri start dari awal. Jadi itu baru satu tuh. Sebetulnya masih banyak sekali nih di daerah-daerah lain. Di Batam, ada yang di Batam nih. Nah, masalahnya di Bandung. Di Bandung kapan? Kita itu nggak kompak sekarang. Makanya nanti menyebarkan sumber amigdalanya juga harus kompak. Jangan satu, jadinya gitu. Satu di sana, satu di sini, satu di situ. Terus terang Akang sengaja untuk sekarang ini Akang tidak ikut campur nyebarin software juga. Kalau dulu kan sendirian, tahun 97 tuh sendirian Akang tuh menyebarkan software amigdala tuh sendirian, pakai TMF pula. Jadi sporadis ke seluruh Indonesia. Sekarang sengaja coba akan beri softwarenya dijalankan gak nih sama anggota HI. Tapi gitu belang betong dan blog-blogan. Pas inget gitu nembakin software teh. Lebih loba pohon tapi penting softwarenya boga. Makanya jadi begitu. Memang terjadi perlawanan di mana-mana, tapi masalahnya tidak kompak. Satu hilang, jadi tidak konstan. Yang dibutuhkan itu adalah kontinuitas dan konstannya itu. Nah sekarang ketika lihat kita Tanjung Priok ini ya, kita lihat kasus Tanjung Priok ini. Waktu dulu ketika Rasulullah berperang melawan orang-orang Quraisy dan orang-orang kafir, pertanyaannya, apakah berperang itu mempertahankan makam? Rasulullah waktu itu berperang karena apa? Yang diserang siapa? Yang diserang itu kan adalah orang-orangnya kan. Rasulullah waktu itu membela diri. Akhirnya serang balik. Karena itu adalah strategi yang paling baik. Pertahanan yang paling baik ketika kita dikeroyok adalah menyerang. Jadi sekali lagi, pertahanan yang paling baik ketika dikeroyok adalah menyerang. Dan ketika Islam dikeroyok ketika itu, akhirnya kan kita balik menyerang tuh. Sampai akhirnya pasukan-pasukan kafir itu dikalahkan. Pertanyaannya,
Apakah kita berperang itu mempertahankan makam? Bukan makom ya, makam. Ataukah kita berperang itu mempertahankan agama kita, aturan gawai manusia kita, yaitu Islam? Nah, tadi melihat nggak mempertahankan agama Islam di sana? Melihat nggak? Ya? Yang dipertahankan apa tadi? Ada nggak mayatnya di situ di makam itu? Jadi ternyata yang dipertahankannya itu bukan agama, bukan prinsip keislamannya. Ternyata yang dipertahankan itu adalah hanya sekedar situs. Nah, apakah itu? Atau ego? Ataukah simbol yang berupa syekh itu, Mbah Priok? Nah, di mana lillahi ta'alanya? Di mana jihadnya yang tadi itu? Meskipun memang kita wajib mempertahankan apa yang kita miliki, tapi dengan niat lillahi ta'ala. Banyak yang jarang ke situ-situ. Banyak ya? Banyak. Yang berziarah, yang berdoa, yang minta ini, minta itu, ternyata ada. Jadi, sudah benarkah perjuangan mereka? Itu terpulang, silahkan aja nilai sendiri. Yang jelas, perlawanan masyarakat, perlawanan rakyat sekarang sudah mulai. Itu poin kita. Tetapi ternyata berhubung belang betong yang dipakainya pada software amigdala level 1 itu sudah cukup loh menggerakkan dunia untuk melawan ketidakadilan. Asal kitanya betul-betul memanfaatkan itu dengan baik dan benar dan dengan disiplin. Ini mah enggak, saya inget nah mangges males mangges gitu kan. Jadi pengaruhnya seperti itu tadi. Nah, makanya akan turunkan software amigdala level 2 dan itu hanya ketika di Latgam. Jadi tidak akan di sini. Tidak akan di sini, tidak akan di PK, tidak akan di tempat lain kecuali di Latgam. Sekalian evaluasi dari software amigdala yang level 1. Jadi yang level 2 itu tidak perlu sering pegang kepala ya. Yang level 2 itu udah nggak perlu. Dan kalau sudah level 2-nya muncul, tidak perlu lagi level 1 juga nanti pegang kepala. Nah, sekarang selama ini Anda bayar pajak? Kan harusnya PPN itu tidak dibebankan pada pembeli kan? Ada aturannya kan? PPN, kalau kita makan itu tidak dibebankan ke pembeli kan, itu pajaknya restoran kan ya. Kenapa dibebankan pada pembeli? Dan kita diam saja. Kita tuh selama ini dipermainkan oleh orang-orang yang seperti itu. Kemarin soal Gayus ya. Sekarang ada lagi nih. Belum usai, kasus Gayus Tambunan dan berhasil skandal tunggakan yang melibatkan pegawai Dirjen Pajak kembali terungkap dan merugikan negara puluhan miliar rupiah. Kepolisian wilayah Kota Besar Surabaya menangkap 10 tersangka pelaku pemalsuan pajak yang salah satunya bernama Suhertanto alias Ato yang merupakan pegawai Dirjen Pajak. Polisi menyita barang bukti berupa puluhan lembar surat setoran pajak SSP palsu serta uang tunai puluhan juta rupiah. Berdasarkan pengakuan tersangka, sekurang-kurangnya 350 perusahaan telah menjadi korban dengan modus berupa mengganti nama dan alamat wajib pajak serta membayar tidak sesuai dengan beban pajak, bahkan menghapus nama wajib pajak. Kasus ini terungkap ketika seorang wajib pajak berinisial DS mendapat surat teguran karena belum membayar pajak, padahal DS merasa telah membayar pajak melalui salah satu konsultan yang kini menjadi tersangka. Itu berarti
Nah, jadi begini ya, Akang juga pernah kejadian seperti ini tuh. Akang tuh sudah ngisi SPT, sudah bayar pajak, tapi ada tagihan lagi. Soalnya Akang tuh belum bayar pajak. Begitu ditelepon ke kantor pajaknya, mereka cuma bilang begini, itu biasa Pak. Itu biasa katanya begitu. Nah, kalau pajak kita digelapkan, apakah kita masih mau bayar pajak? Enggak. Dukung tuh 1 juta Facebooker tolak bayar pajak. Dan ternyata hal-hal semacam begini tuh biasa. Sekarang begini, para pembayar pajak, terutama perusahaan-perusahaan besar, mereka tuh punya konsultan pajak. Konsultan pajak ini sebetulnya mereka cari-cari celah biar bayar pajaknya itu tidak utuh, tidak 100%. Nah terus setelah itu mau diapain? Ntar pajak kita digayusin. Gayus itu kerocol. Gayus itu kerocol. Wajar kalau orang-orang pajak jadi kaya raya. Padahal di pajaknya dia golongan apa coba? Yang jelas di pajaknya dia golongan sesat. Golongan sesat 3A. Bayangkan golongan sesat yang sudah bosnya. Dan dia pasti melaksanakan perintah bos. Tidak mungkin dia kerja sendirian. Pasti ada linknya ke atas. Pasti ada link-linknya ke atas. Surabaya itu yang ketahuan ya di Surabaya itu. Sedangkan di tiap kota itu ada. Dan itu tidak ketahuan karena belum sial orangnya. Jadi mereka anggap kalau ketahuan itu sial. Nah, kumaha tah, negara kita tuh sudah begini ternyata ya. Sudah acak-acakan, sudah teparugu. Pajak. Semua sektor, hampir di semua sektor kita itu penuh dengan koruptor. Dan mereka bangga kalau kaya tuh. Pegawai negeri, kaya raya, itu bangga itu. Di mana kerja? Lurah. Lurah bisa memperkaya diri, bayangkan. Sekarang lurah saja bisa memperkaya diri. Miliaran itu. Berapa miliar, berapa puluh miliar itu lurah. Istrinya banyak. Lurah katanya. Luhur sabelah. Itu lurah saja sudah bisa memperkaya diri. Bayangkan ke atasnya. Ke atasnya apa? Calomatu. Nyalawang tanah itu, tanah iya gitu tanda tangan kemanehna, fi kemanehna gitu. Ada proyek apa, proyek ini yang harus ada tanda tangan camat. Di atasnya lagi apa? Buka paha tinggi-tinggi gitu. Biar duitnya masuk semua ke situ. Di atasnya lagi apa? Nah itu dia walkotnya, wali kota heula. Itu koordinasi. Terus ada gubernur. Suruh balik di orang banyak. Nah untuk balik di negara Indonesia, jarang itu benar orang kudu kudeta itu digenuin. Jadi dianggap teroris kayak Akang deh. Wah teroris, kena teroris, bahaya kan. Makanya kenapa sekarang yang ditembak, yang diteroris itu semua ditembak mati kan, biar nggak ngomong. JGR tembak, mayatnya saja. JGR tembak, dibunuh semua biar mereka tidak buka mulut. Di Indonesia itu nggak ada teroris. Indonesia itu tidak ada teroris.
Apalagi di Aceh. Di Aceh itu tidak ada teroris, yang ada GAM. Tapi berhubung proyek mencari teroris itu adalah proyek besar, duitnya juga besar, dan anggota-anggota Densus 88 juga di treatmentnya secara besar, dan itu proyek negara yang super besar, jadi semuanya juga harus dikelola secara besar. Karena kalau dikelola secara besar itu pasti akan jadi besar terus, dan yang besar-besar seperti itu duitnya besar. Jadi inilah negara kita yang harus kita rubah dengan software amigdala. Software tewakan boga software amigdala mau bisa dicap teroris. Anda sudah menteror orang dengan software amigdala. Kita tanya, naon tadi software amigdala? Apa itu Pak software amigdala? Apakah saya menyentuh mereka? Apakah saya membisiki mereka? Apakah saya mengajarkan pada mereka itu bahwa mereka itu harus jadi orang-orang pembuat bom? Gak bisa mereka. Tidak akan pernah bisa menangkap kita. Justru itu yang mereka takutkan itu. Kita, HI, hikmatul iman. Makanya mereka berusaha menghancurkan terus kita melalui argumen, melalui menjelek-jelekin kita. Ternyata kita berkembang terus, bukannya menyedikit, kita berkembang terus. Orang sekarang udah mulai mikir. Semakin lama kalangan A dan B ini semakin banyak, dan kalangan CDE semakin sedikit, semakin berkurang terus. Ya ginilah, kalau bisa diambil dari pemirsa penonton gitu ya, penonton Metro TV ini itu adalah kelompok A dan B, orang-orang intelek. Tetapi kalau TV One itu CDE. Makanya bahasanya harus bahasa-bahasa yang gampang, bahasa-bahasa yang kasar kan, tiba kayak lampu merah lah, koran lampu merah. Iya, TPI juga CDE. Indosiar itu masih lumayan lah. Terutama Take Me Out itu CDE. Orang-orang intelek mengerti itu teh cuma main-main. Makanya jarang orang intelek yang nonton Take Me Out. Itu mah acara-acara untuk golongan yang CDE. Sinetron CDE. Makanya orang-orang yang diajarkan untuk segmen yang semacam begitu, itu polanya sudah rusak gitu. Soalnya lebih mengena, bahasanya lihat saja. Seperti lampu merah, lampu hijau gitu kan, koran itu kan. Preman nenggak miras, oplosan, mati gitu kan. Ibu minta duit, anak minta duit ke ibu, ibu tidak kasih, dibacok, mati. Kayak gitulah bahasanya yang gampang. Jadi segmen-segmen semacam begini itu yang dikejar oleh iklan. Karena rata-rata, lihat saja iklannya. Kalau iklannya itu Kuku Bima gitu ya, itu pasti segmennya CDE. Jadi lihat saja iklannya. Tolak angin, kan orang pintar minum tolak angin, CDE. Dan orang pintar mah tahu, jelema mah mau asup angin. Yang ada asam lambung yang meningkat, gas naik. Jadi tidak ada orang yang masuk angin, dikerokan juga zebra tadinya. Jadi zebra kerok. Tato gitu, balur beureum. Bruce Lee gitu teuing. Jadi segmen-segmen semacam begitu yang mereka cari untuk iklan. Tukul. Tadinya ya,
ketika masih bagus awal-awal itu segmennya AB loh, Tukul itu. Karena berdasarkan laptop ini. Kita kembali ke laptop. Itu di laptopnya itu pertanyaan-pertanyaannya itu pertanyaan bukan level Tukul. Makanya Tukul nggak bisa, dia harus lihat laptop. Tadinya Abel. Tapi sekarang karena dia sudah merasa terkenal, dia sudah ini nggak mau diatur Tukulnya itu. Akhirnya nonton CDE, AB-nya habis. Dan sekarang ratingnya jauh di bawah Tukul itu. Jauh lah di bawah dunia lain. Ya sekarang begini ya, begini Opera Panjava. Opera Panjava itu sampai untuk mencapai rating 23, 22 seperti kita itu perlu waktu 6 bulan. Kita tuh sekali tayang. Ratingnya, share-nya itu di 22, 23 dan itu stabil di situ. Itu Opera Panjava itu perlu butuh waktu itu 6 bulan untuk sampai pada rating semacam begitu. Ya wajar nonton anak-anak HI ngumpul seluruh Indonesia tuh. Berapa jumlah anggota HI seluruh Indonesia dikumpul-kumpul ada jutaan atau gitu. Can dulu, can pasien gitu kan. Belum simpatisan, belum lawan-lawan politik HI, kan pengen tahu kelemahannya di mana ya. Si Kang Diki ngomong naon ya orang jian kelemahan, orang jian amunisi buat menyerang. Jadi ratingnya lumayan tinggi pisan. Dan itu tengah malam ya. Biasanya rating semacam begitu hanya dicapai di prime time. Di waktu-waktu yang utama, kayak jam 7, jam 8 gitu. Jam 7, jam 8an biasanya rating segitu. Ini di tengah malam share-nya semacam begitu. Wah, itu luar biasa. Jarang itu. Jarang sekali. Dan ternyata orang suka itu karena kita lebih masuk akal sekarang, gak kayak dulu. Dunia lain yang dulu kan mistis. Nah dunia lain sekarang itu logis. Itu yang sekarang orang-orang suka. Makanya segmen AB sekarang ditambah banyak. Meskipun dulu dunia lain itu segmennya CDE. Sekarang AB sudah mulai masuk. Dan kalangan intelektual sudah mulai masuk. Apalagi orang-orang yang suka mempelajari itu tentang yang namanya fenomena metafisik. Kalau di luar negeri, seperti di London, di Washington, itu peneliti semacam begini itu orang-orang intelek. Orang-orang yang A dan B. Karena mereka menelitinya itu menggunakan berbagai macam peralatan yang betul-betul pengkajiannya ilmiah. Makanya mereka itu di sana sudah ada doktor tentang hal yang semacam begini. Sudah banyak malah. Profesor, doktor ini ahli metafisik. Dokter ini ahli jin. Karena memang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, kita dikerem loh. Biar AC-nya nyala, biar AC-nya dingin ya. Tapi tetap aja pintu itu ngebuka. Tutup aja pintunya. Biar AC-nya dingin katanya. Padahal AC-nya mah dingin, cuma orangnya kebanyakan. Nah, jadi segmen itu. Dan terakhir waktu kemarin di musim prasasti, awalnya itu 19, tapi ketika itu dikasih devip, akan itu kasih devip pasus tuh si siapa? Si Jamalnya itu, yang pesertanya itu dikasih devip pasus. Jadi segala terasa, segala katingali gitu kan. Langsung naik kan ratingnya ke 35, share-nya itu. 34 ke 30, dan itu mustahil kalau tengah malam itu. Makanya mereka betul-betul sekarang masyarakat itu lebih mengerti yang mistis dan yang logis. Masyarakat sekarang sudah tidak suka lagi yang mistis-mistis, larinya ke logis. Jadi betul-betul sekarang mah masih dunia lain versi Akang ini mah. Penjelasan Akang di situ disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Nah ini dia. Makanya mereka nggak berani main-main juga. Karena
akan nggak mau kalau misalnya mereka curang-curangan gitu ya, curang-curangan, terus gimana dan sebagainya. Jangan curang kata saya. Masyarakat jangan dibodoh-bodohi. Masyarakat harus diberi informasi yang sebenar-benarnya. Mungkin nanti peralatan tambahan kita makin banyak. Mungkin ada, sekarang Akang udah beli sih yang namanya electromagnetic field detector. Terus sudah ada yang namanya pengukur kelembaban. Jadi kalau misalnya ada aktivitas jin pasti kelembaban naik. Terus kalau ada aktivitas jin, electromagnetic field itu jadi terganggu. Dan terus kalau misalnya nanti sudah ada ini thermal Google itu lebih bagus lagi. Thermal Google itu pelacak panas. Nanti mungkin ada satu kamera yang diberi thermal Google. Jadi kalau misalnya ada jin lewat tuh kelihatan panas itu. Di sana tuh pengkajiannya udah seperti begitu ya. Di kita mah telat wae. Makanya Akang tuh bikin itu wisataalamgaib.com. Ghost Tour Indonesia. Itu pertama di Indonesia itu. www.wisataalamgaib.com, disatuin itu wisataalamgaib.com. Nanti buka deh. Itu semua yang ada di masih dunia lain tuh akan crop, akan iniin, liatin yang bagus-bagusnya aja, yang penampakannya atau sightingnya aja. Ada ektoplasmanya. Yang kayak tadi malam itu ada ektoplasmanya kan, saya hitam. Ada yang berkelebat dan sebagainya. Ada itu pabrik plastik di Depok, Cimanggis. Itu memang Akang nggak ini, tapi setelah acara mah diberesan gua Akang gitu. Kayak di rumah Ki Joko Bodo tuh. Joko Bodo tuh nggak pernah ketemu Akang, Ada Akang. Indah. Yang kemarin foto-foto mah itu Kang Otang tuh. Sama Ki Joko Bodo, difoto sama Ki Joko Bodo. Mudah-mudahan tidak tertulari Bodo. Ada orb di sini. Jadi ini dia menghindar terus. Pada Akang tuh menghindar. Makanya nggak mau kan. Jadi ini waktu komentar tuh dia di sebelah kan nggak mau dia. Pergi deh. Ini kayaknya gara-gara Ki Joko Bodo. Fitnah kejepit. Ya. Jadi dia memang ini ya, memang di rumahnya banyak orbs, di luar tapi bukan di dalam. Tapi pesertanya memang akan sugesti harus kuat kamu. Kalau nggak kuat, janganlah kita sugestikan. Dan memang niat kita memang bikin gimana caranya biar Ki Joko Bodo itu jatuh. Makanya nggak banyak gangguan kan. Kalau dulu nggak ada yang kuat di situ. Tapi ini tenang-tenang aja, begitu pocongnya bergerak dia samperin dan gitu kan. Bonekanya bergerak dia samperin lagi. Nah itu bagus. Ki Joko Bodo KJB. Ki Justin Bieber. Nah itu. Terus ini. Ininya yang mono sih, harusnya yang stereo nih. Ininya apa? Jacknya. Kalau jack mono tuh begitu. Terus masalah apa lagi? Yang masalah kapal Nabi Nuh ya. Ini akan belum ada data nih di sini kapal Nabi Nuh tuh. Tapi yang jelas ya. Dari mana mereka tahu itu kapal Nabi Nuh? Apa buktinya? Coba. Apa buktinya kalau itu kapal Nabi Nuh?
Ya, besar. Kapal-kapal zaman segitu kan besar-besar. Warna. Atau ada tulisan Made in Nuh gitu jadi. Ada barcode-nya di situ. Buatan Nuh. Atau ada tulisan, siapa tahu itu tulisannya Viking. Ada tulisan Viking di sebelahnya aing Persib sia saha. Viking ngejeblak badak gitu ta biru. Diutak-atik gali-gali di tukang aing Persib sia saha. Persib atau mati. Ada tulisan Jackmania goblok. Pan gitu. Dasar tuh. Persib kan. Tapi udah gitu di sana juga dia kalau misalnya ada coretan-coretan di tembok ya, di WC tembok di mall ada tulisan Viking goblok. Malah yang lebih ekstrim lagi Viking anjing gitu. Wah, segala macem. Sama saling hujat sama. Jadi dua-duanya juga tidak benar ya. Yang jelas agamanya sudah jadi agama Persib. Agamanya agama Persija. Karena kalau sudah ada pernyataan seperti itu, demi Persib aku siap mati, ya agamanya agama Persib, bukan agama Islam. Coba bayangkan ya kalau Persib jadi agama. Dan sekarang sudah jadi agama sekarang itu. Di kalangan tertentu. Sahadatna kumahata. Kayak ditanya teh menrubuka Persib. Persib A. Aing Persib sia saha. Kamalaikat kata tah. Langsung gendir nanti catna Jackmania. Wah itu mah sok panas tadinya. Nah terus gimana kabarnya itu Porong tuh Sidoarjo? Sudah sendiri banjir kanal timur ya. Walah. Habis salah sendiri sih dimasukin bola-bola beton. Dulu kan waktu kita analisa, kalau misalnya diberi bola-bola beton itu dia akan ke pinggir kan? Sekarang lihat, semburan gasnya di mana-mana tuh. Saudara, semburan gas liar di Jalan Raya Porong Sidoarjo semakin hari semakin meluas. Jika sebelumnya hanya di satu titik di Jalan Raya Porong depan Desa Siring Barat, kini gas liar Porong meluas menuju utara atau kota dan barat Porong atau ke arah tol Porong. Dengan menggunakan alat pendeteksi gas, petugas BPLS dari divisi gas melakukan penelitian kandungan gas di sepanjang Jalan Raya Porong ke arah utara dan batas pintu masuk tol Porong. Mereka menemukan semburan gas liar yang sama sekitar 200 meter dari lokasi sebelumnya. Hal itu membuktikan dengan adanya gelembung gas yang cukup besar dan adanya penurunan jalan aspal. Penemuan adanya kandungan gas metan yang sudah terbakar ini semakin menguatkan luasnya gas liar di sepanjang Jalan Raya Porong yang sebelumnya hanya berada pada satu titik. Menurut mereka, luasnya gas liar hingga ke arah utara dan barat ini dipicu adanya pergerakan dalam bawah tanah. Pengendara yang sedang melintas di sepanjang Jalan Raya Porong diharapkan lebih berhati-hati karena gas metan liar di sepanjang Jalan Raya Porong mudah terbakar. Ya, dulu Akang bilang apa? Yang ketika diberi bola-bola beton itu pasti ke pinggir kan? Padahal yang ngasih bola beton itu katanya ahli, katanya doktor, katanya profesor, pengacau. Depannya sih memang prof, tapi provokator. Prof, apa? Provokator. Ini pointer nih. Mana? Kok tidak nyala sih? Nah ini nyala. Pernah belajar di jumper yang begini?
ngejumper yang begini jadi bisa ngebakar. Jadi di jumper yang warnanya hitam itu jadi bisa bolong pakai pointer yang begini. Nah itu ada sniper tuh. Nah, karena nyari beten jadi kudu cingogo. Tuh SMA dihandap tuh, SMA dihandap. Jadi diodanya bisa di jumper ini. DVD lebih bagus, Blu-ray lebih bagus lagi. Jadi bisa dijadikan senjata yang begini tuh. Nggak tahu ya? Ya udah, ntar kita bahas ya. Tapi nggak sekarang. Kalau perlu nanti kita praktekkan cara menjumpernya. Tapi jangan sekarang ya. Sekarang mah akangnya lagi males. Kan gimana mood? Nah terus sekarang airnya lihat nih. Banjir yang menggenangi Jalan Raya Porong Sidoarjo, Jawa Timur hingga tadi pagi masih belum surut. Banjir ini menyebabkan kemacetan panjang lalu lintas di sekitarnya. Sementara itu, semburan gas liar yang muncul di Jalan Raya Porong Minggu dini hari sudah mengecil. Genangan air yang terjadi di Jalan Raya Porong sejak Minggu sore hingga pagi tadi masih belum surut. Akibatnya, kemacetan panjang terjadi di jalur Surabaya-Pasuruan dan arah sebaliknya. Bahkan kemacetan dari arah Pasuruan menuju Surabaya mencapai 3 km. Banjir di jalan Kelurahan Siring dan Ketapang Porong ini terjadi karena posisi jalan di kawasan ini lebih rendah dibandingkan jalan lain. Rendahnya kawasan ini juga sebagai dampak dari adanya patahan tanah dari semburan lumpur lapindo. Dan untuk mengantisipasi genangan banjir, petugas Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) memasang karung berisi pasir di sekitar semburan gas liar. Namun pihak BPLS tetap mewaspadai semburan gas liar yang banyak bermunculan di Jalan Raya Porong. Karena dengan adanya gas liar ini menunjukkan patahan tanah sudah mulai menembus kawasan Jalan Raya Porong Sidoarjo. Dan pemirsa tetaplah bersama kami karena Metro Siang masih akan berlanjut dengan info banjir yang Udah. Jadi nah ini ya, bukannya makin tambah bagus ya. Porong itu Sidoarjo itu bukannya makin tambah bagus, lihat tambah buruk tuh. Terus apa yang mereka kerjakan selama ini? Jadi penggantian masih belum beres. Terus urusan-urusan terbengkalai. Bakrinya malah sibuk sendirian. Hah? Malah sibuk terus sendirian. Sedangkan tanggung jawabnya ini malah dibiarkan begitu saja. Kumaha atuh? Apakah kita mesti sewa panisar? Ada si Frank Castle mah dia kerja sukarela di babadan tapi penjahat itu. Si Frank Castle tuh Spider-Man macam anaknya. Paling gampang mah jadi Frank Castle, jadi Punisher. Soalnya modalnya senjata sih. Dan ini dan apa? Kevlar. Kasih aja gambar tengkorak di sini. The Punisher. Nah, apakah Indonesia perlu Punisher? Kayaknya perlu deh. Ada yang mau daftar jadi Punisher? Nanti kita latih. Oh iya, akan tuh butuh ini, butuh apa? Yang siap jadi peserta uji nyali. Ada yang mau jadi peserta uji nyali? Tapi perempuan. Justru itu yang dibutuhkan itu orang yang anak yang botahai, yang peka gitu, yang kerasa segala kacingali, jadi dia bisa cerita. Perempuan yang biasa inilah, yang biasa segala karasa gitu, tapi ulah kasurupannya.
Nyari dulu Akang. Terus jangan pakai tahanan ya, jangan pakai tahanan, nanti jurinya nggak muncul. Kan sekarang artisnya juri, kita tuh jualan juri ini teh. Biar iklan yang masuknya banyak. Jadi biar pesan Akang juga makin banyak masuk ke masyarakat. Pesan-pesannya itu. Perempuan yang peka. Terus yang ininya apa? Yang inilah kamera face lah. Yang kamera face. Minggu ini di Bandung 3 episode. Nah itu belum jelas ya, tapi yang jelas kita udah survei, Akang sudah survei sebagian, terus anggota HI juga udah banyak yang survei yang sudah kita tugaskan. Tapi Gedung Merdeka susah, masih gubernur. Gedung Sate masih gubernur. Yang gampang-gampang aja lah dulu. Yang masih bisa pakai proposal, nggak apa-apa bayar, memang biasa itu. Tempatnya bayar mah biasa. Tapi justru Akang butuh yang peka, yang segala karasa malah. Ya, nah itu muncul ini, nah muncul eta. Gitu. Loh, kok tengkuk saya ada yang ngeletak sih? Gitu. Terus cerita ke pemeriksa pernah nyobaan diletak setan. Aduh, merinding nih pemirsa, merinding. Kenapa? Dingin. AC-nya kecilin dong. Jadi memang ini apa, nanti di Bandung justru yang inilah yang heboh, harus yang heboh ya. Jadi jangan asal milih. Ini kebanyakan kemarin-kemarin itu asal milih itu pesertanya. Makanya saking ininya, saking garamenya, ya udah dikasih Devip-Pasus tuh, jadi segala terasa. Udah kasih Devip, yang dikasih Devip jadi pada peka. Sudah berapa episode kita kasih Devip, itu jadi pada lebih peka, jadi lebih terasa, jadi manggil juga kan. Terus kita juga pakai yang namanya EVP, Electronic Voice Phenomena. Terus ini apa itu juga kan bisa memancing datang kan, yang begitu-begitu juga. Terutama kalau ada yang namanya aktivitas besi. Nanti tolong ya kalau misalnya ada ini apa, kalau misalnya ada yang berminat, ini ke pengurus pusat saja, ke Kang Romi ya, atau siapa aja lah yang di pusat sana. Tolong di kontak Gojing, soalnya kemungkinan mulai hari Rebo kita udah mulai syuting. Syuting dunia lain apalagi. Syuting masih dunia lain. Jadi peserta uji nyalinya kalau bisa sudah daftar, lumayan kalau menang 2 juta. Ini perempuan ya, dan laki-laki. Perempuan yang peka, terus yang ada yang kamera face lah. Terus yang ini apa, yang kalau bisa jangan menyerah, pantang tepi segala terasa nggak apa-apa. Nggak apa-apa ngomong wae ngacablak wae, ditejuig siah gitu kan. Nggak apa-apa, pokoknya Sundanya keluarkan Sundana teh gitu kan. Asli Lemuriannya itu keluarin. Kan kita mah bangsa Lemurian. Keluarkan bahasa Lemuriannya. Itu kasepeleun wae itu naon sih? Gak apa-apa ngacablak we, soalnya untuk ngacablak tunduk gitu sok. Gak boleh tidur. Gak boleh tidur, tapi dikasih cemilan, Tapi kita tidak menyediakan cemilan yang berat. Jadi silahkan, tapi yang jelas harus yang peka.
perempuan peka, terus iya nanti kamera face, terus cerewet. Terus reaktif ya, yang reaktif. Nggak apa-apa, yang latah nggak apa-apa. Monyong sih ya, nah gitu tuh. Emang aing monyong seperti teh. Fitnah, cina fitnah. Oh mana monyong, aing Persib. Ngeke kita Persib. Ya sudah. Kalau nanti ada open dialog lagi kapan? Open dialog lagi kapan? Terus nanti ada lagi ini apa? Ada lagi laptop kapan? Tolong nanti diumumkan saja. Cuma ini apa? Yang sekarang software amigdala memang alhamdulillah pengaruhnya sudah besar ya. Software amigdala itu pengaruhnya sudah besar dan sudah luar biasa. Bisa dikatakan software ini hasilnya cukup lumayan, meskipun belum sampai taraf yang diharapkan. Taraf yang diharapkan itu di mana-mana, tidak sporadis seperti tidak satu persatu seperti sekarang. Makanya yang dibutuhkan adalah mereka-mereka yang konsisten menyebarkan software amigdalanya itu. Jangan hanya semaunya saja. Tapi tolong itu konsisten dan konstan. Ini kita bahasan ya. Mungkin ini juga forum juga Akang sekarang nggak sempet nih ngetik di forum dan sebagainya, itu Akang betul-betul sekarang nggak sempet lagi. Karena memang ini sekarang kerjaannya makin lama makin banyak. Apalagi kan sekarang harus terus ini. Nanti tuh di sini tuh tiap hari kan syutingnya itu. 3 episode tuh berarti 6 hari. Dan memang acara itu sekarang versinya versi HI ya, versi Akang sekarang tuh. Jadi bukan versi yang lama, yang mistis, enggak, sekarang tuh enggak. Bukan versi yang mistis. Dan ingat ya, di open dialog, di latgab tidak ada yang namanya kasus. Jangan nanya kasus di sini. Jangan nanya kasus, jangan bawa pasien, jangan inilah nanya-nanya yang yang kasus-kasus dan sebagainya. Karena fokus kita ya pengetahuan, di sini itu informasi. Kalau nanya kasus, waktu ini aja lah, waktu Akang praktek aja. Jangan minta air di sini. Tadi Akang menyebutkan minta air, jangan. Jadi ada forumnya itu, ada waktunya. Karena nanti itu mendidik tidak disiplin. Jadi kapan we cenah iraha wae cenah ka Akang malah. Ya bukan begitu. Lama soalnya sekarang Akang mulai repot. Jadi Akang sudah bagi-bagi waktunya untuk apa itu sudah bagi-bagi. Jadi mohon maaf aja lah kalau misalnya sekarang kalau ada yang nanya kasus jangan ya. Jadi besok aja lah pagi-pagi, insya Allah besok Akang ada di PK kok. Jam 5-an insya Allah ada di sana. Besok tuh sudah mulai survei lagi kan, survei tempat di Bandung. Sama kru dari sana, tim kecil dari sana. Cuma nah ini kalau ada referensi lagi tempat yang super duper angker, tolong kasih tahu dan perizinannya bagaimana. Karena yang kita butuhkan adalah jin yang sering menampakkan dan sering mengganggu. Nanti mereka kita bikin jadi bintang film. Di Boreksa, udah tahu Boreksa itu apa? Rumah bordil. Yang ada ambulan itu rumah bordil itu. Buat menutupi, buat mengkamuflase biar nggak ditewak. Kacau, ya tahu lah. Udah disurvei kan.
Ternyata ambulan itu tuh adalah cerita-cerita isapan jempol yang dibuat untuk menutupi bahwa di sana itu adalah rumah bordil. Kacau. Ketipu ya? Iya. Makanya tanya yang sebenarnya bagaimana. Baru tahu itu tuh rumah bordil. Jadi cerita ambulan itu untuk menutupi di situ itu rumah bordil. Nah, amat anak itu di Jeruk Karek Nyaho. Kirain udah pada tahu itu, udah berita lama kok bahwa itu rumah bordil. Masih aroloho kan? Ya? FPI saya lumayan. Udah lumayan tuh. Masih ada yang bayarin, gak bisa beli sendiri. Terus ada yang bayarin. Nah terus ini apa? Mengenai ini ya, mengenai yang namanya tempat-tempat tadi, itu kalau bisa tempatnya besar kalau ada informasi, jangan tempat yang kecil. Soalnya pasti banyak yang nonton teh ngagokan. Kalau bisa ini apa? Jauh dari jalan yang raya. Soalnya suara mobil tuh suka bocor ke audio. Soalnya kita kan pakai audio yang peka. Kayak di musim Fathahilah yang si jin ketawanya tuh kedenger, hihihnya tuh kedenger. Itu waktu di musim Fathahilah itu soalnya pakai audionya yang peka. Tadi malam di Depok di sana, di depan itu diserbu WTS. Iya, yang nonton tuh WTS di depan karena dia bari arudud gitu ta. Sugan we cenah aya kru cenah dinyewa. Kacau. Itu di bekas bank BH, Bank Harapan Sentosa yang dulu dilikuidasi ya. Bank Harapan Sentosa. Dulu kan dilikuidasi. Nah itu mungkin sitaan BPPN 12 tahun kosong itu gedung tuh. Memang banyak sekali orbsnya tuh, banyak sekali. Ektoplasmanya itu ada. Cuma ini ya ditanam di sana tuh ditanam. Kayak yang di sana yang Cimanggis itu ditanam. Makanya warnanya kuning emas. Kok kuning emas itu tanaman. Orbsnya itu. Yang ada sumur ular buntung katanya. Buntung kepalanya, aku bisa hirupnya. Itu logis di rumah itu. Ada sumur ular buntung kepalanya gitu nah. Jadi naon atuh tah? Da teu hirup atuh uluhan mah. Dasar masyarakat. Jadi begitu tuh. Itu di museum di sana di Cimanggis. Itu bekas pabrik plastik. Yang sekarang sengketa itu pabriknya itu. Jadi kalau sengketa kan suka disimpenan tuh biar tuh beres-beres. Jadi wajar. Ya, semuanya tuh ada penjelasannya. Sekarang orang sudah mulai terbiasa dengan istilah orbs, ektoplasma, vortex, sudah mulai terbiasa. Ya alhamdulillah, biasakan. Karena itu yang akan jadi bahasa umum nanti itu. Tidak ada lagi bahasa siluman. Wah ada siluman orang ini. Terus kalau tuing. Jadi geus ini medusana geus ini. Kalau begitu akan sekarang pamit dulu karena biasalah sudah kuriling deui. Insya Allah nanti ada lagi ini ada lagi open dialog, ada lagi. Cuma mungkin nanti kita akan adakan ini ya. Kita coba the VIP yang level lebih kuatnya lagi. Kok kemarin the VIP pasu sudah belum ya? Belum ya. Nah itu akibatnya tuh kayak si Jamal itu jadi gagal. Itu baru level 3, The VIP itu ada 12 level ya. The VIP itu ada 12 level dan itu nanti suaranya itu berbeda seperti yang awal-awal, berbeda. Suaranya itu amat sangat berbeda. Sekarang baru level 3. Nanti level 4 suaranya bukan seperti itu, beda.
lain lagi. Tapi semuanya tahapan harus terlaksana dengan baik dan benar. Kalau dadakan kayak si Jamal nanti itu 3 menit loh Jamal tuh. Dan semua tidak lebih dari 3 menit, sedangkan level 3 itu yang pasti 21 menit. Ya, kalau bisa total ya. Total diperdengarkan itu 21 menit. Makanya akan cuma memperdengarkan itu sekitar 3 menit dan itu juga akibatnya sudah luar biasa. Jadi orang-orang yang skeptis sekalipun kalau dikasih ini itu suka jadi kerasan. Wah, mau mungkin semua mau tinggal juri, bere tahu. Sok kita jalan-jalan di Sinaraga jam 12 peting gitu. Pasti kerasa, soalnya Sinaraga itu banyak jin. Ambung sih kan. Ongkoh skeptik, ongkoh mambung, tapi nah itu dia. Ternyata kebanyakan yang begitu itu untuk menutupi ketakutannya. Jadi mereka ditegar-tegarkan, soal tegar, jadinya ST. ST itu soal tegar. Lo 12, ST 12, soal tegar 12 kali. Makanya nanti bikin ST 33 kan, jadi wirid 33 kali itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pengumuman, pengurus silahkan. Ya, dulu pulang pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, para pengurus ranting dibilang kumpul dulu sebelum pulang. Terus untuk OD dan Latgab, OD minggu kedua, Latgab minggu ketiga. Paling nanti kalau ada perubahan dikasih informasi lagi di web paling. Itu saja pengumumannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.